Oke, rekan-rekan, sore hari ini saya akan ngajak kalian untuk bicara tema baru, yaitu sisi preventif dan sisi aspiratif ya dari etika profesi. Mari kita mulai dengan silakan kalian menggunakan ruang chat kalian. Ya, silahkan kalian menuliskan salah satu contoh kegagalan dalam dunia sains dan teknologi. Bisa tragedi ya dalam dunia sains dan teknologi. Ya, silahkan kalian mengetik. Boleh kejadian atau tragedi yang terjadi di dalam negeri, boleh juga kejadian atau peristiwa yang terjadi pada level yang lebih internasional ya. Oke, saya memberikan waktu kepada kalian untuk menulis di ruang chat ya. Nah, teman-teman, mengapa saya mengawali kelas ini dengan meminta kalian untuk menulis kasus, kejadian, tragedi dalam dunia sains dan teknologi? Karena sisi tragedi inilah yang seringkali menggerakkan pegiat sains dan teknologi untuk bicara sisi yang preventif ya dari pekerjaan menciptakan produk sains dan teknologi ya. Oke, saya akan lihat dulu siapa yang sudah berhasil menulis. Oke, Francisco, yaitu tragedi Chernobyl. Lalu Adventus Dio, meledaknya Samsung Galaxy Note 7. Lalu yang ketiga adalah lumpur lapindo. Ya, kita mau dengar cerita yang ketiga dari Thomas Christian Wicaksono. Silakan, Thomas Christian Wicaksono. Ya, cek. Ya, ya terima kasih Romo. Kalau setahu saya lumpur lapindo itu salah satu juga bagian dari uh, resiko kegagalan dalam sains teknologi karena salah perhitungan dalam mengebor. Itu yang setahu saya, Romo. Oke ya, dan ini menjadi tragedi. Orang bicara lagi ya, orang tidak hanya bicara peristiwa ketika lumpur lapindo itu menggenangi pabrik, lalu pemukiman warga, melainkan juga ketika setahun atau 2 tahun yang lalu ada usaha lagi ya untuk melakukan penambangan yang sama di lokasi itu, jadi tempat itu akan diaktifkan lagi ya. Dan orang mulai berpikir tragedi yang terjadi pada masa lalu saja belum terselesaikan, kok ini ada usaha lagi ya untuk mengaktifkan lokasi itu untuk penambangan gas dan mineral ya. Oke, dari Eksan, meledaknya gudang senjata di Lebanon ya. Terima kasih. Ini sudah kita diskusikan. Dan saya kira ini menjadi juga kasus yang menarik ya, terutama menemukan tempat yang kita pandang aman ya, terutama dari pemukiman warga, keselamatan warga ya. Nah, jawaban-jawaban kalian tadi menghantar kita pada implikasi ganda ya dari sebuah kerja dalam dunia sains dan teknologi. Yang pertama adalah manfaat. Ini sangat kental dalam aliran utilitarian ya. Jadi kemaslahatan, kebermanfaatan ini mendorong
kerja sains dan teknologi ya, sampai batas-batas yang mungkin kita sendiri kadang-kadang sulit membayangkannya ya, bahwa kebermanfaatan itu mendorong kita untuk melakukan karya-karya yang sangat inovatif di dalam dunia sains dan teknologi. Nanti kalau kalian membaca dokumen Laudato Si, di sana itu ada sisi kreativitasnya ya. Lalu yang kedua adalah implikasinya adalah soal resiko. Ini lebih diwakili oleh aliran etika yang kedua yang kita bicarakan minggu yang lalu, yaitu terutama dampak ya sebuah produksi sains dan teknologi untuk individu, untuk masyarakat, atau bahkan untuk kelangsungan umat manusia. Dan kalau menggunakan bahasa Laudato Si, sebuah dokumen dalam Gereja Katolik, terutama yang berbicara tentang ekologi, kita mulai bicara sains dan teknologi dalam wajahnya yang penuh kuasa ya, bahwa kuasa itu seringkali bisa mengeksploitasi ya orang, alam, dan ciptaan-ciptaan lain ya. Maka sebenarnya ketika kita bicara tentang sisi yang preventif dan sisi yang aspiratif dari sains dan teknologi, kita pertama-tama ingin menghindari ya risiko teknologi. Bahwa penciptaan dan kemudian penggunaan produk sains dan teknologi seperti tadi ya, Samsung Galaxy 7, lalu tragedi Chernobyl, lalu tragedi ledakan di Beirut, lalu juga kasus bencana ekologis ya di Lapindo adalah beberapa risiko yang sudah kita alami ya. Dan seringkali risiko itu membayang-bayangi ya manfaat dari sebuah penciptaan produk sains dan teknologi ya. Maka ada apresiasi ya, dimensi yang lebih positif ya, bahwa ini mengatasi persoalan umat manusia ya, ini meringankan beban kita sehingga hidup kita menjadi dalam bahasa yang lebih spiritual ya, hidup kita menjadi bahasa yang lebih kaya ya. Oke, nah tentu tidak hanya digerakkan oleh pengalaman di masa lalu ya, terutama kegagalan atau tragedi, melainkan juga seringkali penciptaan dalam dunia sains dan teknologi ini juga digerakkan oleh sebuah aspirasi ya. Jadi tidak harus didahului dengan masalah ya, tetapi sebuah imajinasi yang ada di depan tentang peradaban kita ya. Nah, saya sekarang akan tanya pada kalian ya. Thomas Christian. Ya, silahkan di-unmute. Ya. Kamu pernah membayangkan enggak bahwa penciptaan dalam dunia sains dan teknologi tidak pertama-tama digerakkan ya bahwa ada masalah, tetapi ada imajinasi dalam diri para insinyur itu ya tentang sebuah dunia baru atau sesuatu yang ada di depan, sehingga mereka mulai menciptakan produk tertentu ya yang kemudian mungkin sekarang sudah saya atau kamu dan kita pakai ya atau kita manfaatkan. Kamu bisa mengambil contoh nggak? Sebuah produk sains dan teknologi ya yang tidak harus digerakkan oleh sebuah masalah yang besar ya. Barangkali ada sejumlah masalah tetapi belum menjadi perhatian kita. Tetapi para insinyur sudah membayangkan gitu ya bahwa ini akan dibutuhkan ya dalam beberapa tahun ke depan atau beberapa dekade ke depan sehingga mereka mulai untuk menciptakan sesuatu ya. Nah, kalau menurut saya mungkin kalau yang bukan berdasar dari masalah ya Romo? Bukan, tidak harus selalu mulai dari masalah ya, tapi semacam dari imajinasi ya teman-teman pegiat sains dan teknologi ya.
Mungkin seperti smart city gitu, Romo. Oke, ya, misalnya smart city ya. Mengapa Ya, kamu merasa smart city itu semacam berangkat dari imajinasi ya? ya. Karena kan kayak masalah hidup di kota itu kan sebenarnya kan bukan masalah yang dirasakan semua orang. Tapi Mm-mm. kan ada apa namanya? Ada sebuah pemikiran gimana kalau besok kayak teknologi lebih maju gitu, Romo. Oke, jadi apa ya, sebuah kota ya, barangkali tetap bisa ya kita kelola dengan model yang kita punya sekarang ini ya. Iya, Mungkin tambah tinggi bangunannya dan macam-macam ya, tambah padat, dan orang merasa bahwa cara kota itu dikelola ya itu normal banget gitu ya. Tetapi justru misalnya pegiat sains dan teknologi ya, tentu dalam kerjasama kolaborasi dengan pegiat-pegiat lain yang memikirkan ya, sebuah kota yang apa ya, dibayangkan ya hidup dengan banyak kecerdasan ya, iya, soal hidupnya ya. Misalnya dulu ya orang nggak membayangkan ya, kalau orang misalnya punya uang kan, termasuk di Jogja ya, saya kadang-kadang merasa lucu ya kalau melihat mobil-mobil yang gede-gede ya di jalan Jogja yang kecil itu ya. Karena buat saya iya. ya itu boleh-boleh aja, cuman menurut saya nggak smart aja ya. Jadi mestinya di kota-kota yang semakin padat dan bahkan macet ya, mestinya justru yang banyak dikembangkan atau dibeli oleh konsumen adalah ya smart car ya. Jadi mobil-mobil yang dari segi bentuk lebih kecil sehingga lebih lincah ya di tengah keruwetan kota itu ya. Oke, terima kasih Thomas. Yeremi Sarungu bisa mengambil contoh, Yeremi? Silahkan. Halo? Ya, Ya, contohnya apa, Pak. Yeremi? Tadi ininya apa ya? Soalnya putus-putus suaranya, Pak. Oke, jadi apakah kamu bisa memberikan contoh bahwa pegiat sains dan teknologi itu menciptakan sebuah produk bukan karena ada masalah ya sehingga mereka memberikan solusi atasnya, tetapi berangkat dari sebuah imajinasi ke depan ya yang belum menjadi masalah buat kita sekarang ini ya, atau belum kita pikirkan sebagai masalah. Contohnya apa, Yeremi? Tadi sudah ya, smart city ya, kota yang semakin kota yang disusun dengan banyak kecerdasan ya. Nah, itu adalah kota futuristik yang bisa kita bayangkan ya. Apa ya? Mungkin sosial media sih, Romo. Sosial media kayaknya. Ya, mengapa menurut kamu sosial media ini salah satu temuan yang inovatif ya? Ya, karena kan sebenarnya kita bisa bersosialisasi tanpa harus menggunakan internet. Betul. Tetapi diciptakan oleh, contohnya seperti kayak Mark Zuckerberg yang menciptakan Facebook. Yang menurut saya sebenarnya belum terlalu penting sih bagi umat manusia, tapi diciptakan dan bisa berguna bagi umat manusia. Oke, itu salah satu ya. Jadi ketika Facebook itu pertama kali hadir ya, orang bertanya-tanya ya, ini untuk apa sih sebenarnya ya? Karena bukankah kita masih bisa ketemu ya? Kalaupun berjarak kita masih mengusahakan untuk ketemu ya. Ini semacam pemahaman kita ya dalam dunia yang masih kita sebut aja ya luring ya, di mana perjumpaan itu ya ketemu ya, tidak ada konsep rapat pakai Zoom ya. Nah, Mark Zuckerberg dan juga teman-teman di pegiat media sosial ya membayangkan ya, bagaimana dengan orang yang kita mau ajak ketemu dan kita sudah nggak lama ketemu ya, sehingga saya kehilangan kontak. Nah, misalnya salah satu mukjizatnya Facebook misalnya adalah ya, ketika kita bisa menemukan orang yang dekat dengan kita, lalu teman-teman dari yang dekat dengan kita itu akan semakin mendekati kita juga ya. Lalu mendekatkan yang jauh
dan mengakrabkan yang sudah dekat ya, yang semacam menjadi tagline-nya dari Facebook. Oke, thank you Jeremy. Oke, lanjut Mbak siapa saya lupa, 1753141030. Iya, Romo. Ya, contohnya apa? Teman kamu tadi sudah ini ya, sosial media, lalu smart city. Jadi sebuah pemikiran yang lebih aspiratif ya, tidak selalu preventif karena ada masalah yang sudah ada ya. Sesuatu yang dibayangkan ke depan. Kalau menurut saya, Romo, mungkin salah satunya itu smartwatch. Yang awalnya itu kita pikir jam tangan itu dia fungsinya mungkin cuma buat melihat waktu, tapi sekarang itu sudah berkembang dan bisa dijadikan sebagai alat komunikasi juga. Oke ya, smartwatch dan macam-macam wearable devices ya. Kita dulu cuman membayangkan ya, Iya, itu akan seperti jam yang lebih keren ya. Nah, kemudian bertambah ya, kalau saya mengikuti perkembangan itu, ada yang sudah bisa menghitung langkah kita, lalu detak jantung kita, bisa untuk memotret, bisa untuk video, bahkan untuk bisa mengukur kualitas tidur kita. Itu adalah apa ya? Sesuatu yang secara futuristik ya dibayangkan ya. Oke, terima kasih teman-teman atas tanggapan kalian. Nah, apa ya yang kita sebut sebagai etika ya, baik itu apa preventif dan nanti terutama yang lebih aspiratif ya. Sebenarnya menampilkan ya bahwa dalam dunia sains dan teknologi itu ada standards of excellence ya. Dan ini bukan sesuatu yang ditempelkan sebagai beban ya, bahwa kita harus memikirkan ya, tetapi ketika kita membayangkan masa depan, justru ini dipandang sebagai kontribusi ya. Kalau beban itu ya, kita akan menghidupinya dengan terpaksa ya. Harus begitu karena peraturannya begitu ya. Sementara kalau ini menjadi sesuatu yang bahwa kita punya kontribusi yang lebih besar dari profesi kita, lalu ini menjadi sesuatu yang menggerakkan ya hidup para pegiat sains dan teknologi ya. Dan ini menurut saya menghantar kita pada pembicaraan apa ya, setelah kita ngomong ya kira-kira selama 4 pertemuan, kalau kita boleh mengartikulasikan apa sih alasan kita belajar etika profesi ya, secara khusus etika sains dan teknologi. Karena penting ya, karena produk yang aman dan berguna ini sulit tercipta ya kalau kita tidak punya etika profesi ya di dalam diri para pegiatnya. Lalu yang kedua adalah agar kerja kita itu memiliki makna ya. Jadi orang tidak sekedar kerja, tetapi orang melihatnya lebih sebagai profesi. Mungkin teman-teman pernah mengalami ya, kita ketemu mungkin bahkan saudara kita, orang tua kita yang kerja gitu ya, dan kadang-kadang karena entah situasi tempat kerjanya, tetapi mungkin juga mereka sendiri ya, kadang-kadang lalu pemaknaan atas kerja itu tidak terlalu kuat ya. Kalau ditanya bahkan ya, mungkin bahkan di antara dosen-dosen ya, kalau ditanya tetangga, mau kemana Pak pagi-pagi, atau Ibu mau kemana? Oh mau buruh ya. Padahal pekerjaannya sebagai dosen, yang notabene mestinya ya kalau buruh intelektual sebenarnya juga sebagai istilah tidak terlalu tepat ya. Tetapi barangkali orang tidak bisa memaknai kerjanya. Nah, kebetulan saya setiap pagi ya, karena saya tinggal di kompleks kampus, saya selalu pagi sekali ya, jam 5, setengah 6 paling telat ya, saya selalu melihat para pekerja yang menyapu halaman kampus kita ya. Ada beberapa dan saya selalu bertanya ya, apakah teman-teman ini kalau dari waktu mereka bekerja pasti ini orang-orang yang bekerja keras. Dan ini mengingatkan saya ya, suatu kali Presiden John F. Kennedy itu berkunjung ke
NASA ya, proyek pesawat ulang-alik Amerika ya, dan dia di situ ketemu dengan tukang sapu ya, dan Kennedy itu ngajak ngobrol tukang sapu itu ya. Saudara, apa yang Anda lakukan di tempat ini? Ya. Tentu Presiden Kennedy sebenarnya secara harafiah ya tahu ya bahwa orang ini kerjanya adalah nyapu ya. Nah, istimewanya adalah bahwa pekerja yang katakanlah buruh dengan nyapu ini memberikan jawaban yang mencengangkan Presiden Amerika itu. Dia bilang, Bapak Presiden, tugas saya adalah membantu sehingga para astronot itu bisa naik ke luar angkasa. Jadi dia bisa memaknai kerjanya, ya, memaknai profesinya. Lalu alasan yang kedua adalah karena memang ada kompleksitas ya. Maka refleksi atas kegiatan sains dan teknologi ini tidak akan rampung ketika kalian selesai kuliah ini ya. Kalian akan terus mendalaminya sepanjang, terutama kalau kalian berkarir ya, dan kalian masuk dalam tempat kerja ya. Sehingga nanti kalian lebih memiliki otonomi moral ya. Otonomi moral adalah kalau kita tidak punya otonomi moral, berarti kita tergantung ya pada keputusan orang lain. Kalau kita memiliki otonomi moral, berarti kita punya kemampuan ya untuk mengambil keputusan sendiri ya di hadapan persoalan-persoalan dan mengurusnya secara lebih efektif ya. Nah, hari-hari ini menarik ya. Kalau kalian membuka media sosial ya, terutama Instagram dan beberapa media sosial, kemarin itu hampir ya media besar itu mengangkat ya bahwa coronavirus 19 pada level dunia sudah menyentuh angka 1 juta kematian. Lalu di narasi ya miliknya Mbak Najwa Shihab ya, Mbak Najwa Shihab mencari-cari ya Menteri Kesehatan Terawan ya, yang diundang berkali-kali dan belum datang juga ya. Untuk menurut saya ditanya ya, apakah cara kita mengurus coronavirus ini sudah efektif atau belum? Nah, mumpung saya ada dengan kalian, sekarang saya mau tanya ya. Katrina. Ada Katrina? Ya. Iya, Romo. Oke, menurut kamu ya? Iya, bagaimana? Pengurusan coronavirus 19 menurut kamu sudah efektif atau belum? Kalau belum efektif, menurut kamu apa yang membuat tidak efektif? Kalau sudah efektif, apa faktornya sehingga kamu bisa menilai sudah efektif ya? Nah, di tempat kita kan sekarang kan tingkat kenaikannya hampir 3.000, 4.000 bahkan ya. Iya betul Romo. Jadi menurut saya tuh belum efektif sama sekali ya Romo ya. Yang pertama tuh kan pemerintah tuh udah ngasih himbauan gitu loh Romo, tapi beberapa masyarakat juga belum mengikuti himbauan tersebut. Jadi masih ada yang malas pakai masker. Kayak di sini juga kalau misalnya Catherine keluar mungkin ada beberapa orang yang nggak pakai masker gitu Romo. Ya, dan kemarin ya saya lihat di Harian Jogja atau di mana bahwa pelanggar yang tidak pakai masker ternyata banyak orang muda ya. Iya, Romo. Dan ini menurut saya menarik ya. Menurut saya kan kalian sebagai kelompok usia ya, kan sangat terdidik ya. Tetapi ternyata ya tidak bisa diandekan ya. Dan bahkan hari ini ya sebenarnya ada pengumuman dari kampus agar kita semua ya mendownload ya aplikasi Jogja Pass ya. Jadi ini sebuah usaha. Menurut saya ini salah satu kontribusi kalian ya di dunia sains dan teknologi agar gerak kita, terutama kalau kita mau mencari ya sebenarnya dari mana ya carrier COVID ini berasal ya. Terima kasih Katrina. Sam Owen. Ya Romo. Ya, menurut kamu gimana Sam Owen? Penanganan coronavirus sejauh ini ya, kira-kira kan sudah 7 bulan ya.
Sudah efektif kan? Belum efektif kah? Kalau sudah efektif, alasannya apa? Kalau belum, alasannya apa? Kalau menurut aku sih sebenarnya udah efektif, Romo. Sebenarnya masalahnya di masyarakat aja sih, Romo. Oke. Jadi pada level yang atas, kebijakan menurut Sam sudah efektif ya? Sudah, Romo. Lalu yang level grassroots, akar rumput, itu belum efektif. Kalau kebelum efektifan di level akar rumput itu karena apa menurut kamu, Sam? Kalau menurut aku sih kurang peduli terhadap protokol kesehatan ya si Romo. Oke, jadi masyarakat apa ya, abai ya, dan bahkan saya kira beberapa ya menarik juga ya melihat beberapa survei bahwa sekelompok masyarakat, dan ini bukan persentase yang kecil ya, hampir mendekati 30-an ya persen ya pada level akar rumput itu percaya bahwa mereka itu punya imunitas terhadap coronavirus. Ya. Nah, menurut saya, wah ini apa ya, menarik ya, karena pada level akar rumput jadi yakin nggak kena gitu loh. Limbat kayak itu loh. Itu dia, saya juga membayangkan. Oke, terima kasih Sam. Sama-sama Romo. Iksan, gimana Iksan? Gimana Romo? Ya, menurut kamu penanganan coronavirus ya, ini kan sudah 7 bulan ya, dan kita mulai mengevaluasi lah ya, apa yang sudah, apa yang belum efektif ya. Menurut kamu apa yang sudah efektif, apa yang belum efektif ya? Ya menurut saya setelah melihat narasi-narasi dari Najwa Shihab, terus kemarin ada Deddy Corbuzier dengan Dr. Tirta, menurut saya penanganan di Indonesia itu sama sekali belum efektif, Romo. Sama sekali belum efektif. Alasannya apa? Karena pada bulan Februari itu Menteri Kesehatan kita mengeluarkan statement bahwa corona itu tidak berbahaya dari flu biasa. Nah, dari situ saja sudah dapat disimpulkan bahwa Menteri Kesehatan kita pun mensepelekan virus ini, padahal pada saat itu di kota Wuhan sana itu sedang keos-keosnya corona ini. Nah, maka dari itu dari Indonesia pun telat menyikapi virus ini dan kecolongan virus ini masuk di Indonesia melewati jalur penerbangan tentunya. Makanya penanganan di Indonesia ini sudah telat dan menurut saya kurang tepat. Seperti contohnya untuk screening awal buat virus corona ini kan kalau di Indonesia standarnya menggunakan rapid test ya. Betul, betul. Ada rapid test itu menurut Dr. Tirta dan ID Ikatan Dokter Indonesia belum tidak bisa dikatakan alat untuk menyatakan bahwa dia itu positif atau tidak karena rapid test itu digunakan hanya untuk screening, melihat reaksi dengan virus tersebut, bukan menyatakan positif dan negatif. Sedangkan yang bisa dibilang bisa menetapkan positif dan negatif yaitu swab test. Nah, swab test itu karena harganya yang mahal juga, tapi di Indonesia untuk syarat berpergian, untuk syarat mengadakan acara yang dipakai itu rapid test, padahal itu tidak bisa dikatakan untuk menyatakan bahwa dia positif atau negatif, harusnya di swab test. Oke. Ya, mungkin kesalahan itu aja sih Romo. Oke, terima kasih Iksan. Saya kira ini menarik ya, bahwa ketika pengambilan keputusan ya, baik pada level manapun ya, mestinya untuk alasan bepergian mestinya lebih swab test ya daripada rapid test. Karena tingkat akurasinya ya, untuk mengukur apakah seseorang itu punya kekebalan atau seseorang itu apa ya, yang terutama yang tanpa gejala ya, itu terjangkit ya. Jadi ini sendiri menurut saya apa ya, sebagai sebuah keputusan sebenarnya bisa direvisi ya, karena melihat apa ya, membiaknya ya mereka yang terjangkit coronavirus ya. Dan tadi menurut saya Iksan juga mengangkat sesuatu yang menurut saya penting,
bahwa kadang-kadang pada level, bahkan ya kalau ini level menteri ya, coronavirus tidak ditolak, tetapi persoalannya adalah kadang-kadang dikecilkan ya, besar masalahnya itu ya. Jadi masalahnya besar tapi dibuat sekecil mungkin, lalu terjadi penyepelean ya, dengan risiko bahwa macam-macam kebijakan yang diambil lalu menjadi ya kebijakan yang barangkali tidak sangat serius ya pada awal ya. Misalnya di Jogja ya, kita masih ingat tentu ya, orang karena mungkin ini lebih dianggap soal menjaga ketahanan tubuh orang lalu berbondong-bondong ya masak daun lodeh ya. Padahal mungkin yang dibutuhkan lebih dari itu ya, tidak salah. Tetapi mungkin semacam kebijaksanaan lokal itu belum mencukupi ya dalam konteks Indonesia. Oke, Kevin Apple. Oke, kalau tidak ada saya akan lanjutkan ya. Jadi teman-teman seperti tadi saya bilang ya, orang bisa jadi ketika berbicara tentang tanggung jawab di hadapan persoalan-persoalan, orang masih melihatnya ya seperti pada level tadi ya, seorang dosen yang ketika ditanya tetangganya ya buruh lah, mungkin hanya guyon ya, tapi sebenarnya cara dia melihat profesinya ternyata ya tidak terlalu tinggi ya cara dia memaknainya. Padahal etika profesi ini mengandekan ya orang betul-betul punya tanggung jawab pada level tidak hanya kausal, tidak hanya pada level bahwa dia pekerja, bahkan tidak hanya pada level legal, tetapi perlu sampai pada level yang profesional. Bahwa etika ini sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kerja sains dan teknologi. Jadi kerja sains dan teknologi ini sesuatu yang di dalamnya ya mengandung tanggung jawab profesional. Nah, maka teman-teman dalam arti itu ya, terutama etika dalam dunia sains dan teknologi ini menjadi sesuatu yang menjadi keahlian yang lebih lanjut ya. Nanti kalian perlu sekolah ya untuk bisa masuk ke profesi insinyur ya. Lalu kalian diharapkan kalian atau korporasi bisa mengatur diri ya, hidup dengan profesi entah itu TI, TM ya atau TE, lalu juga membawa kebaikan. Oke, rekan-rekan, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita sore hari ini. Silahkan kalian melanjutkan dengan membaca materinya. Lalu minggu depan, saya tidak akan menyelenggarakan kuliah untuk kalian. Jadi kalian akan belajar mandiri. Lalu saya akan memberikan materi ya kepada kalian, tugas yang tidak akan dikumpulkan minggu depan, tetapi seminggu ke depannya lagi ya. Sehingga kalian punya waktu